Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, saya akan mempresentasikan tugas UAS kewarganegaraan yang disusun oleh Residu Pancasatria dari Prodi PAI semester 2 yang bertemakan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Isi presentasi yaitu ada kata pengantar, pembahasan, penutup. Pengantar, mata kuliah wajib umum pada perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan transformasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa, perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis, mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus-menerus dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman serta semangat bela negara. Selanjutnya yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik, smart and good citizen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara yang demokratis. Yang pertama yaitu tentang isi. Isinya yang pertama ada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional tentunya. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, program BLIK Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu. Ada norma dan diperbolehkan melalui pendidikan profesi. Apakah profesi yang akan Anda capai setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau profesional? Perlu Anda ketahui bahwa adapun kedudukannya sarjana atau profesional dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. Apakah warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu? Yang kedua yaitu yang B, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mencermati arti dan maksud pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka muncul pertanyaan, bagaimana upaya para pendiri negara dan pemimpin negara membentuk semangat kebangsaan dan cinta tanah air? Setelah Anda menelusuri konsep warga negara dan kawalu kawula negara, mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan, apakah benar Belanda yang memiliki tradisi barat yang dikenal liberal, egaliter, memiliki istilah onderdun, underdone? Pertanyaan ini perlu diajukan mengingat istilah underdone sedikit kontroversial bila dibawa dan diberlakukan oleh Belanda yang memiliki tradisi barat. Yang ketiga yaitu yang C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Karena pada kurikulum 1975 atau kurikulum 75, pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, disingkat PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 60-an awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal civis. Adapun sekarang ini berdasarkan kurikulum 2013, pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKN. Perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Poin yang keempat yaitu yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengambil perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi dengan membaca dan mengkaji yang pasti produk kebijakan pemerintah. Dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKN Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKN di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan pemerintahan Republik Indonesia. Sejak periode negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal tentunya 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Yang kelima yaitu atau yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan tentunya. Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan?
Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Poin yang keenam yaitu yang F, rangkuman hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Ada 7 poin. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan. Dan kata kewarganegaraan, pendidikan berarti usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Poin yang kedua yaitu secara yuridis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Poin yang ketiga, secara terminologis. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dan pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Poin yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sesuai dengan demokrasi konstitusional. Poin yang kelima, secara historis. PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Poin yang keenam, pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin yang ketujuh, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Poin selanjutnya yaitu yang ketujuh, praktek kewarganegaraan. Bentuk yaitu selanjutnya yaitu penutup. Jangan berhenti sampai di sini, para mahasiswa harus terus melanjutkan pengembangan keterampilan dalam mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Keterampilan ini penting sekali karena kemungkinan besar para mahasiswa akan menggunakannya setelah dewasa. Yang perlu diingat adalah bahwa setiap kebijakan akan memerlukan revisi perbaikan dan setiap waktu akan bermuncullah masalah-masalah baru yang ada dalam masyarakat dan tentunya akan memerlukan kebijakan baru. Membantu membuat kebijakan publik dan ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan merupakan tanggung jawab warga negara seumur hidup dalam pemerintahan yang berdaulat.
Mungkin cukup sekian presentasi tugas UAS kewarganegaraan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.